Baik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini kita akan memulai technical meeting ya, supaya lancar nanti ketika mengerjakan tryout 2. Di sini sudah hadir Pak Aliam Sebara sebagai narasumber. Silakan Bapak untuk mengisi technical meeting-nya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ini rencananya berapa lama kita? Kalau di jadwal sampai jam 9, Pak. Sampai jam 9 ya. Oke. Terima kasih kepada Ibu host yang sudah mengatur pertemuan kita ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Oke, terima kasih. Ini karena nanti mungkin akan banyak sekali informasi yang Anda terima saat bersamaan. Jadi mungkin sistemnya saya nggak akan terlalu banyak, artinya ada beberapa, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, biar Anda juga nggak terlalu bosan mendengarkan saya terus-menerus. Jadi nanti setelah satu bagian Anda boleh nanya, saya persilahkan Anda bertanya. Ini mungkin kira-kira sekitar ya kita lihat saja ya bagaimana ininya. Tapi waktu bertanya Anda mungkin nggak akan terlalu panjang, mungkin 5-7 menitan sekali kita break. Oke. Mari kita lakukan technical meeting. Jadi hari ini nanti Anda akan melakukan tryout tes sebagaimana seolah-olah Anda melakukan tes yang sebenarnya. Nah, si tesnya baru dibuka pada pukul 10. Jadi kalau Anda masuk ke Moodle, ke Pushplasma sekarang, Anda belum bisa melihat beberapa bagian dari tes. Oke, kita lihat aja ya, kita share screen. Oke, jadi yang Anda lihat kurang lebih seperti ini ya. Ada petunjuk umum, kemudian ini yang tutorial adalah kurang lebih isinya apa yang akan kita bicarakan pagi ini. Nanti kalau ada beberapa hal yang terlewat, Anda bisa kembali ke sini untuk melihat. Ibu host bisa anotasinya dimatikan? Atau saya, gara-gara saya nggak melakukan anotasi. Oke, jadi ada sebagian secara umum ada 3 bagian, ada bagian petunjuk, kemudian ada isian singkat, dan ada esai. Ya. Saat ini Anda belum bisa melihat bagian isian singkat dan esai, karena baru dibuka pukul 10 nanti. Ya. Nah, mari kita lihat bagian pertama, yang petunjuk umum. Ya. Nah, ini ada hal yang sangat penting di sini, yaitu tentang surat pernyataan integritas dan pengumpulan fakta integritas. Ya, Anda diharapkan sudah mengumpulkan fakta integritas ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2020. Saya lihat sudah ada beberapa yang submit, sudah mengirimkan fakta integritas ini, tapi ada beberapa yang tidak lengkap, ada yang asal-asalan mengirimkannya. Ya, jadi mohon dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya sesuai dengan permintaan. Misalkan ada beberapa yang tidak lengkap, misalnya seharusnya ada 2 dokumen, ada izin orang tua dan pernyataan peserta. Kemudian ada yang tidak lengkap tanda tangannya, ada yang tidak pakai materai, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini si fakta integritas ini kita anggap sebagai syarat Anda mengikuti KSN ini. Jika misalkan ternyata nanti ketahuan Anda tidak mengupload fakta integritas ini dengan benar, ya Anda dianggap tidak mengikuti tes meskipun Anda misalkan katakanlah lolos ke KSN. Tapi karena Anda fakta integritas yang diuploadnya keliru, misalkan nggak ada materainya, nggak ada tanda tangannya, nanti Anda bisa saja didiskualifikasi. Bukan bisa saja, Anda dianggap didiskualifikasi karena Anda tidak setuju dengan ketentuan tes. Jadi fakta integritas ini menunjukkan bahwa Anda setuju dengan ketentuan
tes dan Anda siap melaksanakannya. Jadi harus diupload ya. Fakta integritasnya harus diupload. Nah, setelah diupload nanti akan ada 2 centang biru seperti ini. Itu tandanya Anda sudah menguploadnya. Mohon tidak dicentang secara manual. Karena kalau Anda centang secara manual, artinya ya Anda bilang Anda sudah mengirimkan, tapi sebelumnya belum. Tapi kalau misalkan hari ini karena mepet waktunya, ketika jam 10 nanti Anda ingin ikut tes, boleh Anda centang dulu secara manual sementara. Ya. Tapi harus Anda perbaiki, karena kalau enggak, ya Anda enggak ikut tes. Nanti bisa kami remove aja orang-orang yang tidak mengupload dengan benar sebelum tes yang sesungguhnya, bisa kami remove username. Oke. Kemudian berikutnya ada petunjuk singkat. Ya. Petunjuk singkat ini mungkin Anda tadi yang beberapa yang sudah login lebih awal sudah membacanya. Jadi kurang lebih soal KSP yang sebenarnya, dan akan kita coba simulasikan di sini juga, terdiri dari 16 soal isian singkat dan 5 esai. Dari 16 soal isian singkat ini, ada yang bernilai 1, ada yang bernilai 8 soal bernilai 1, 4 soal bernilai 1,5, dan 4 soal bernilai 2. Ketika Anda membuka soalnya, Anda nggak tahu yang soal yang mana yang bobotnya 1, 1,5, atau 2. Ya, Anda nggak perlu tahu sih. Nah, untuk isian singkat, maksimum waktu yang diperbolehkan Anda gunakan untuk melakukan isian singkat ini selama 90 menit. Jadi, waktu maksimal ya, Anda bisa saja mengerjakan dan menyelesaikannya sebelum 90 menit. Ya. Kalau Anda bisa mengerjakannya sebelum selesai 90 menit, Anda bisa bekerja ke soal berikutnya. Oke, berikutnya yang nomor 3, Anda hanya bisa melanjutkan ke soal esai bagian pertama setelah Anda mengakhiri soal isian singkat. Jadi ada soal isian singkat, kemudian soal esainya dibagi menjadi 2 sesi. Ada sesi pertama terdiri dari 3 soal, kemudian ada sesi kedua yang terdiri dari 2 soal. Ya, Anda baru bisa masuk ke sesi pertama setelah Anda menyelesaikan soal isian singkat Anda. Ya. Dan Anda klik and exam gitu. Kalau Anda belum menyelesaikan soal isian singkat, Anda belum bisa mengakses soal esai. Ya. Oke, begitu pula Anda baru bisa mengakses soal esai bagian kedua kalau Anda sudah mengirimkan jawaban soal-soal esai di bagian pertama. Meskipun misalkan Anda nggak bisa menjawab, katakanlah nomor 3, Anda nggak punya ide sama sekali, Anda tetap harus mengirimkan jawaban Anda sebagai kertas kosong. Ya. Ditulis di lembar jawaban Anda user ID Anda. Oke. Nah, untuk setiap soal, ya, jadi di isian singkat kan ada 16 soal, dari nomor 1 ke nomor 2, 3 itu bekerjanya berurutan. Anda nggak bisa mundur atau maju ke soal yang lebih lanjut misalkan. Ya. Jadi Anda harus mengerjakan satu persatu. Nanti mungkin lebih jelasnya ketika kita masuk ke soal isian singkat. Nah, ini yang nomor 6 sangat penting sekali. Ini untuk memudahkan pengoreksian. Jadi, untuk nama file jawaban Anda tuliskan seperti ini. Jadi, di ujung kanan atas di nama Anda ada nomor-nomor yang merupakan user ID Anda. Ya, jadi standarnya ada nama Anda, kemudian ada user ID Anda sebagai last name. Nah, Anda gunakan si nomor tersebut, katakanlah nomor ini 0127010002, dia sebagai nama file, ya, nama file. Jadi kalau Anda mengirimkan jawaban untuk soal nomor 1, nomor X misalkan, ya Anda tulis seperti ini. User ID Anda, kemudian strip, kemudian nomor. Seperti itu. Ya. Oke, kita break dulu sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaannya ke mana Ibu? Ke Slido gitu?
Iya betul Pak, ke Slido. Anak-anak punya akses di chat atau di mana ada ininya, linknya? Di chat sudah diberi linknya, bisa Oke. diklik. Ya. Jadi silakan pertanyaan menyangkut bagian ini saja terlebih dulu ya. Jangan menanyakan hal yang lain. Hanya menyangkut bagian tentang fakta integritas, tentang petunjuk misalkan penamaan file dan sebagainya. Mungkin ada beberapa pertanyaan uh, yang jawabannya lebih tepat oleh pihak Puspresnas ya, seperti Ya, ini. untuk surat pernyataan dan fakta integritas tanggal tryout kedua ya, paling lambat tanggal 29 Juli. 29. Ditunggu sampai 29 malam. Ini Pak, mungkin yang pertanyaan, apakah benar mata pelajaran matematika menggunakan kalkulator? Betul. Tapi sebetulnya apa? Uh, ini maksud boleh menggunakan kalkulator itu biar kalau ada yang misalkan nakal gitu tidak mendapat keuntungan dibanding dengan yang lain. Meskipun kalkulator sebetulnya nggak terlalu berguna nantinya. Tapi silahkan saja kalau ingin pakai. Ini pertanyaannya masih seputar fakta integritas ya. Ya. Mungkin Ya, nanti baik Pak, hal-hal yang terkait dengan ya, fakta integritas yang belum jelas ya bisa nanti kami yang menjawab ya. ya Untuk nanti sambung. pertanyaan ini Pak, berarti setelah kita mengerjakan soal isian singkat, jawaban yang kita submit sebelumnya tidak dapat diubah kembali ya apabila ternyata ada kekeliruan dalam jawabannya. Betul, nanti lebih jelasnya akan kita lihat sistem isian singkatnya seperti apa. Jadi untuk isian singkat, Anda nggak bisa kembali ke soal yang sudah Anda submit sebelumnya. Apabila jawaban lebih dari satu halaman, berarti semuanya dikompil ke satu file PDF ya? Betul. Di sistemnya hanya mengizinkan Anda untuk mensubmit satu file PDF. Jadi meskipun Anda mencoba mensubmit dua, nggak akan bisa. Jadi hati-hati. Jadi mungkin saja Anda, katakanlah Anda memecahnya jadi beberapa file PDF, Anda berencana mengirimkan yang pertama dulu, kemudian yang kedua, ternyata setelah mengirimkan yang pertama, Anda nggak bisa mengirimkan yang berikutnya. Ya, jadi hanya bisa mengirimkan satu kali saja. Jadi Anda kirimkan sebagai satu file PDF. Kemudian yang ini Pak, izin Pak, kalau untuk jaga-jaga sistem error, gimana Pak? Nanti ngirim jawabannya kemana? Oke, nanti ini kita akan lebih jelaskan ketika sudah masuk ke sistemnya. Ya, ini untuk sesi pertanyaan ini tentang petunjuk dan penamaan file aja. Ya. Oke, mungkin Untuk ini tanya sudah. jawab, ya kita cukupkan dulu, nanti bisa dibuka lagi. Sekarang untuk ini ya Pak, materi selanjutnya. Oke. Nah, nanti setelah pukul 10 hari ini, Anda akan bisa melihat soal isian singkat. Ya. Sekarang Anda belum bisa melihatnya karena belum masuk waktunya. Begitu juga nanti ketika KSP yang sebenarnya Anda sudah boleh masuk duluan di awal, tapi Anda belum bisa mengakses soal-soalnya. Ya silakan aja Anda masuk di awal, kemudian Anda lihat-lihat lagi, misalkan buku penjelasan teknis atau video tutorial pengisian jawaban sebelum waktu pelaksanaan tiba. Setelah waktunya masuk, Anda akan melihat seperti ini. Kemudian Anda klik isian singkat ini. Nah, maka akan loading seperti ini. Bergantung kepada kecepatan internet Anda. Jadi kalau agak lama, jangan khawatir, Anda tunggu saja. Paling lama kurang lebih selama 1 menit. Ya, loadingnya. Oke. Kemudian, nah, kalau Anda lihat kan tadi bilangnya katanya ada 16 soal, tapi di sini hanya ada 2 soal. Jangan keburu panik, karena ini soal-soalnya akan muncul satu persatu setelah jawaban Anda kirim. Ya. Mohon tidak mencoret-coret layar. Oke, jadi misalkan ya karena saya nggak tahu jawabannya, saya sembarang aja. Anda ketikkan jawaban Anda baca soalnya baik-baik, ketikkan jawaban Anda, kemudian Anda submit. Nah, maka akan ditulis di sini bahwa soal nomor 1 sudah Anda jawab. Ya. Kemudian Anda lanjutkan, baru muncul soal nomor berikutnya. Ya, Anda jawab lagi. Misalkan.
Nah, ini hal yang penting, misalkan kalau Anda ingin menuliskan akar, Anda tuliskan SQRT. Berapa? Kalimat. Kemudian Anda submit lagi. Lanjut. Oke. Nah, misalkan katakanlah Anda berada di posisi soal nomor 3, kemudian Anda mencoba untuk mengerjakan soal nomor 4. Maka akan ada peringatan bahwa Anda harus mengirimkan jawaban soal nomor 3 dulu sebelum Anda bisa lanjut ke soal nomor 4. Ya. Jadi Anda harus mengatur strategi atau waktu Anda dengan baik, ya, tergantung strategi masing-masing. Oke, Anda lakukan terus sampai nomor terakhir. Ya. Setelah semuanya Anda kerjakan sampai 16 soal, Anda tidak perlu menunggu waktu Anda habis. Ya. Misalkan Anda dalam 30 menit sudah selesai semuanya, ya sudah, Anda tinggal akhiri saja exam-nya. Ya. Anda end exam, kemudian oke, kemudian langsung exit saja. Ya. Nah, dalam proses ketika melakukan isian singkat, kemungkinan kalau Anda internetnya kurang stabil, misalkan ada error, maka jangan khawatir, silahkan Anda refresh. Ya, halamannya silahkan Anda refresh, pekerjaan Anda sebelumnya tidak akan hilang. Ya. Jadi, sekali lagi, solusi masalah yang ada di isian singkat, semua solusi apapun, solusi pertamanya adalah refresh. Ada tulisan aneh-aneh, atau misalkan tulisannya tidak terrender dengan baik, yang harusnya ada simbol matematika, tapi terbacanya simbol latex yang nggak Anda pahami, Anda refresh. Kalau terpaksa, misalkan belum sembuh juga, Anda bisa tutup halaman tersebut, kemudian Anda buka lagi. Ya, itu solusi yang terakhir. Tapi solusi yang utama dan pertama adalah Anda refresh kalau Anda mengalami masalah apapun di isian singkat ini. Nah, setelah Anda end exam, nanti ini akan ada tercentang bahwa Anda sudah mengerjakan isian singkat. Nah, soal berikutnya, si soal esai ini ada restriksi bahwa ini soalnya baru bisa dibuka setelah Anda menyelesaikan soal isian singkat dan ininya sudah tercentang. Sebelum ini tercentang, Anda nggak bisa mengakses soal esai. Jadi ini beberapa orang mungkin mengakses soal esai ini lebih awal dibanding orang yang lain karena dia selesai lebih duluan. Oke, kita break lagi. Silakan kalau ada pertanyaan tentang isian singkat ini. Mohon pertanyaannya hanya tentang soal isian singkat dulu. Soal isian singkat dulu, nanti soal uraian kita akan bahas lagi ketika kita masuk ke soal uraian. Ya. Adik-adik pertanyaannya seputar tryout kedua ya. Kalau untuk fakta integritas nanti akan kami jawab melalui fitur chat. Coba cari yang ini Pak, jika pengerjaan soal isian singkat dikerjakan sebelum waktu maksimal, apakah waktu yang tersisa akan bisa digunakan untuk menjawab soal esai selanjutnya? Betul. Jadi kalau Anda strateginya misalkan lebih fokus ke soal esai, Anda bisa mengerjakan soal isian singkat dengan cepat, sehingga Anda bisa mempergunakan waktu sisanya untuk mengerjakan soal esai. Ya. Nah, ini penting juga, ketika misalkan Anda ternyata terlewat, jadi sebelum Anda terlewat, 5 menit sebelum waktu 90 menit berakhir, Anda akan diperingatkan bahwa waktu Anda tinggal 5 menit lagi. Ya. Tapi misalkan kalau Anda tetap keasikan dan Anda tetap terlewat dan Anda belum menekan end exam, nggak apa-apa. Pekerjaan Anda masih akan terekam meskipun Anda tidak mengakhiri end exam dengan manual. Ya. Kemudian apakah dalam pengerjaan soal esai tiap bagian dapat kembali ke halaman submit soal sebelumnya dan berkali-kali? Nanti kita bicarakan ini ketika kita
masuk ke soal yang esai. Sekarang pertanyaannya untuk isian singkat saja dulu. Lalu apakah diperbolehkan menggunakan busur derajat itu, Pak? Untuk geometri, uh, penggunaan busur derajat biasanya tidak boleh dipergunakan. Tapi karena kita kan nggak bisa ngecek, yang jelas seluruh argumen Anda nggak bisa berdasarkan pengukuran, jadi harus berdasarkan argumen matematika. Ya. Apakah benar mata pelajaran matematika menggunakan kalkulator? Yang tadi sudah Ya, terjawab boleh juga ya, Pak. menggunakan kalkulator meskipun nggak akan terlalu membantu. Nah, ini mungkin perlu saya tekankan lagi karena ternyata masih ditanyakan. Jadi kalau Anda sudah mengisi soal isian singkat nomor 2, katakanlah, kemudian Anda lanjut ke nomor 3, kemudian Anda baru teringat, oh tadi nomor 2 salah, Anda tidak bisa kembali mencoba nomor 2. Ya, jadi ini berurutan. Tidak bisa kembali dan tidak bisa maju lebih awal ke nomor yang jauh misalkan. Untuk esai nanti kita akan bahas. Ini ada pertanyaan, apakah berarti nilai langsung ditampilkan? Kita akan gunakan opsi tidak menampilkan langsung nilai Anda. Ya. Kalau ingin menjawab isian singkat dengan simbol-simbol tertentu seperti akar, pangkat, dan lain-lain, itu bagaimana, Pak? Ini secara umum kita setting soal isian singkatnya itu jawabannya berupa angka. Jadi kalau misalkan ada perlu misalkan 25 kuadrat, ya Anda bisa pakai kalkulator, Anda hitung dulu 25 kuadrat berapa. Ya. Kalau akar, tadi sudah ditunjukkan, Anda bisa menggunakan SKRT, misalkan Anda ingin menuliskan akar 5, SKRT, kurung buka 5, kurung tutup. Seperti itu. Nah, ini penting, isian singkat tidak ada pengurangan nilai. Jadi misalkan kalau Anda stuck di nomor tertentu, dan Anda ingin maju saja ke nomor berikutnya karena Anda sudah nggak punya ide bagaimana mengerjakan soal tersebut, Anda isikan sembarang aja, nggak masalah, nilai Anda tidak akan dikurangi. Baik, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya ya, Pak ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Anda selesai mengerjakan isian singkat, baik sebelum 90 menit selesai ataupun Anda betul-betul memanfaatkan seluruh 90 menit tersebut, nanti setelah tercentang, Anda bisa mengakses soal esai ini. Ya, Anda buka soal esainya, ya Anda pilih mau mengerjakan yang mana dulu. Ada 3 soal nanti yang seperti itu. Nanti Anda menjawabnya tidak mesti di lembar soal ini. Anda isi di lembar kosong saja, di kertas kosong saja, kertas A4, kemudian nanti Anda scan sebagai melakukan scanning supaya Anda nanti punya strategi yang baik ya untuk mengerjakan soal esai ini. Nah, ketika Anda mengerjakan soal bagian esai ini dan Anda ingin mengirimkan jawaban, Anda mengirimkan jawabannya tidak harus berurutan nomor 1 dulu, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3. Anda boleh kirimkan jawaban soal yang mana saja di bagian esai yang pertama ini. Di bagian esai 1 sampai 3 boleh yang mana saja. Katakanlah Anda mau mengirimkan jawaban soal nomor 2. Ya. Anda klik ini, add submission. Kemudian ketik-ketik ini. Anda pilih file Anda. Nah, mungkin untuk Anda, nama Anda di sini ada mengandung user ID-nya di belakangnya. Nah, gunakan di situ untuk merename nama file Anda sesuai dengan apa yang kami minta tadi. Misalkan berapa? Saya nggak ingat, 01, misalkan. Ini persis seperti ini ya. Jadi, saya ini mensubmit jawaban untuk soal nomor 2. Jadi, tadi pedomannya adalah Anda copy paste nama ini, kalau Anda yang melakukannya, nanti di sini ada user ID Anda ya. Tapi yang di copy hanya yang berbentuk angka saja ya. Angka, kemudian Anda strip
nomor berapa yang Anda kerjakan di sini. 2, misalkan nomor 2 PDF. Nanti si file yang tadinya namanya mandiri9.pdf menjadi ini namanya. Kemudian Anda upload. Nah, kemudian klik saja Save Changes. Nah, dalam step ini, hati-hati Anda belum mengirimkan jawaban Anda. Ini masih dinilai dia sebagai draft saja, belum terkirim ke sistem. Ya. Nah, Anda sudah dibilang mengirimkan ke sistem kalau Anda mengklik Submit Assignment. Jadi, selama di step ini Anda masih bisa remove apa yang tadi Anda kerjakan atau mengeditnya, tapi nggak bisa diedit ya. Jadi Anda bisa mengganti dalam tahap ini. Nah, kalau Anda sudah yakin, setelah tombol ini ditekan, Anda nggak bisa mengirim ulang jawaban Anda. Sudah terkirimkan. Jadi Anda submit. Kemudian pastikan ini centang, ini menunjukkan bahwa pekerjaan Anda memang pekerjaan diri Anda sendiri, dan bukan pekerjaan orang lain. Kemudian Anda lanjut. Nah, setelah berwarna hijau seperti ini, artinya jawaban Anda sudah terkirimkan, dan diterima oleh sistem. Kemudian Anda kembali ke halaman sebelumnya, dan Anda lakukan hal yang serupa untuk soal nomor 1 dan nomor 3-nya. Jadi seperti apa yang tadi kita lakukan. Sebelum Anda mengirimkan jawaban soal nomor 1 dan nomor 3, bagian yang ini tidak akan menyala. Ini kayak saya juga nggak menyala, nggak bisa diklik. Berarti saya harus lakukan lagi ya. Biar bisa lanjut ke berikutnya. Kita ngasal aja. Anda lihat juga. Nah, ini saya nggak ingat tadi. Ya. Itu kan Pak Bara yang share screen, jadi ada pilihan menu annotate-nya, itu di hide Pak. Karena untuk menghindari yang coret-coret. Ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu konsentrasi adik-adik. Di sebelah kanan itu ada tanda titik 3, klik hide. Gimana Pak? Nggak ada ini hide-nya. Ada Pak. Tanda titik 3 itu di kanan itu, ada pilihan menu allow atau hide annotate. Tidak ada. Titik 3 yang more atau di annotate-nya. Nggak apa-apa kok, mereka sekarang baik-baik saja. Mereka sudah berkooperasi sekarang, sudah bekerja sama dengan baik. Sudah bisa Pak Bara? Belum bisa. Belum. Itu di ini Pak, di view option-nya kan ada tanda titik 3 sebelah kanan. Titik 3 yang more. Iya. Mode itu kan ada hide dan allow. Beda di sini tulisnya disable participant annotation. Iya, disable Pak, disable. Mohon maaf, soalnya disingkat tampil disable ya Pak, udah ya Pak? Ya. Nah itu untuk supaya nggak bisa coret-coret. Makasih Pak. Ya, ini seperti tadi lagi, Anda tuliskan ID Anda, kemudian dash nomor berapa yang Anda kirimkan. Ini untuk nomor 1, seperti ini. Upload lagi. Ini saya melakukan ini beberapa kali agar saya bisa mengakses soal nomor 4 dan 5. Kemudian lakukan seperti tadi. Terus dicentang ini. Bisa lanjut. Ini sudah terkirimkan. Kemudian kita kembali lagi ke soal yang saya tadi. Lakukan sekali lagi untuk nomor yang satu. Ada ngalangin ini Zoom. Oke, ini perhatikan ini jangan Anda cemas kok ini nggak bisa saya klik gitu, karena memang Anda belum menjawab soal nomor 1, belum mengirimkan jawaban soal 1, 2, dan 3. Meskipun Anda nggak punya
clue sama sekali untuk menjawab, misalnya ada blank sama sekali gitu, nggak tahu jawabannya apa, tetap Anda harus kirim jawaban, meskipun dia kertas kosong saja. Ya. Karena sebelum Anda mengirimkan semuanya, Anda tidak akan bisa mengakses soal itu. Ya, kalau Anda sudah merename-nya dari awal, nggak usah di-save as sebagai apa. Ya, upload saja. Submit lagi, kemudian centang, kemudian Anda lanjutkan, dan Anda selesai. Ya. Nah, ini seperti halnya tadi, ada yang bisa selesai lebih awal, ada yang selesai belakangan. Jadi, bisa saja misalkan kalau Anda memilih, Anda menghabiskan seluruh waktu sisanya itu hanya untuk mengerjakan soal esai dari 1 sampai 3 saja. Dan Anda nggak sempat untuk membuka soal esai 4-5. Nggak apa-apa. Ya. Atau Anda bisa selesai sebelum waktu berapa? 210 menit ya, berakhir. Dan Anda bisa lanjut ke soal esai nomor 45. Wah, ini kayaknya sudah. Ini kayaknya ada sedikit setting yang, ini harus saya centang dulu. Ya. Nah, ini mungkin belum terlalu baik ininya. Coba kalau Oke, mungkin silakan yang mau bertanya dulu. Ini ada technical error nih. Saya masih belum bisa mengakses soal esai nomor 45 juga. Oke, silakan yang mau bertanya untuk soal esai ini. Ya, silakan sesi pertanyaan dibuka. Oke, tadi ada pertanyaan, jika pengerjaan soal isian singkat dikerjakan sebelum waktu maksimal, apakah waktu yang tersisa akan bisa digunakan untuk menjawab soal esai selanjutnya? Betul, seperti yang saya bilang tadi, untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu batasannya itu hanyalah waktu yang 210 menit itu. Jadi Anda yang nomor 1, 2, 3-nya misalkan hanya perlu berapa? 30 menit katakanlah misalkan. Anda bisa menggunakan waktu sisanya untuk mengerjakan soal 4-5. Tapi Anda harus mengirimkan dulu jawaban 1, 2, 3-nya. Baru Anda bisa mengakses soal selanjutnya. Oke, setelah di nomor 5 Anda sudah tidak punya Anda sudah tidak bisa punya akses lagi ke nomor 3. Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan nomor 3 yang sudah Anda kirimkan. Ya. Jadi pastikan bahwa ketika mengirimkan jawaban soal 1, 2, 3, Anda sudah cukup puas. Ya. Jadi setelah itu semua dikirimkan, baru Anda bisa mengakses nomor 4 dan nomor 5. Baik Pak, untuk pertanyaan fakta integritas, itu untuk Oke, silakan jawab dulu ya Pak ya? Bukan, maksudnya pengisian fakta integritas itu untuk mengakses soal berikutnya ya Pak ya? Jadi memang harus di-upload dulu, baru bisa mengakses kan ya Pak? Ya, untuk mengakses soal isian singkat, Anda harus mengupload fakta integritas. Ya. Tapi kalau misalkan Anda sekarang kesulitan karena misalkan ya Anda di sekolah, orang tua Anda ada di mana, untuk sementara Anda bisa mengupload file apa aja terlebih dulu. Ya, kalau Anda kesulitan, karena nanti kan tryout-nya jam 10 ini, ya, dan Anda baru bisa membuka soal isian singkat itu kalau waktunya sudah masuk dan fakta integritas sudah Anda upload. Ya. Jadi kalau misalkan yang sesungguhnya belum jadi karena ya Anda belum sempat, Anda silahkan upload file apa saja terlebih dulu. Tapi nanti harus Anda perbaiki sebelum kapan? Tadi tanggal 29 malam jadinya. Batas akhirnya kemarin dapat saya pikir tanggal 30. Ya pokoknya Anda usahakan paling lambat besok lah ya mengupload fakta integritasnya. Ya, mungkin seperti itu. Ini kayaknya soal yang tadi ya. Soal yang barusan sudah. Yang tadi nih, Pak.
Nah, ini pertanyaan bagus. Sekarang kan Pak Bara ada technical error. Kalau nanti ada technical error, bagaimana? Anda bisa hubungi narhubung ya. Kalau misalkan ada technical error. Ya. Kemudian apakah untuk dalam menjawab soal esai harus mendownload soal itu dulu, Pak? Tadi defaultnya mungkin bergantung kepada browser Anda juga. Ketika diklik akan terbuka di browser si soalnya. Untuk semua soal berarti tidak ada pengurangan nilai ya, Pak? Betul, tidak ada pengurangan nilai. Nah, ini penting ada apa? Nah, ini untuk apa? Untuk waktu esai tidak ada timer. Ya, Anda harus punya jam sendiri. Untuk esai waktunya itu cuma waktu akhir aja. Jadi kalau misalkan hari ini kita try out mulai jam 10, berarti kalau 210 menit ya berakhirnya 13.30. Anda bisa mengupload jawaban esai Anda sampai 13.30. Kemudian ada pertanyaan, esainya boleh difoto ID PDF atau wajib scan atau wajib ketik? Ya pokoknya Anda ubah menjadi file PDF dengan cara apapun asalkan cukup jelas. Mungkin kalau di-scan terlalu lama waktu Anda. Mungkin Anda cari aplikasi apa kayak M-Scanner gitu untuk mengubah file Anda menjadi PDF. Kalau scanner yang betulan, nanti Anda malah lama ininya. Habis waktunya. Soal esai tidak harus di-print. Anda mengerjakan jawaban di kertas kosong, di kertas A4. Yang tidak harus mengandung soalnya di situ. Anda hanya menuliskan jawabannya saja. Itu Pak, ada pertanyaan, kalau misalnya esai tidak dapat diakses, apa yang harus kita lakukan? Padahal soal isian singkat sudah dikerjakan. Anda hubungi narahubung, nanti ya itu berarti adanya technical error gitu, nanti saya fix di ini. Baik Pak, apakah ada materi yang akan disampaikan lebih lanjut Pak? Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 4 dan 5 yang kurang lebih caranya sama seperti tadi kita mengerjakan soal 1, 2, dan 3. Cuma saja dia baru bisa terbuka kalau kita sudah mengerjakan dan mengirimkan soal 1, 2, 3. Jadi saya mungkin restriksinya belum mengatur dengan benar sehingga setelah saya mengerjakan pun masih belum bisa diklik. Ya. Jadi saya fix. Silakan kalau ada pertanyaan lain sekarang secara keseluruhan, kalau ada yang mau kembali menanyakan tentang materi sebelumnya, silakan. Oh iya, nanti kalau misalkan setelah Anda ya ada satu hal yang penting. Sebentar. Saya bisa stop screen-nya. Atau saya bisa langsung override. Saya. Oke. Ini mengenai soal isian singkat. Jadi misalkan setelah Anda selesai menyelesaikan soal isian singkat, ini, kalau saya nyoba klik lagi, nah maka akan muncul error seperti ini. Ya. Error seperti ini itu muncul kalau Anda sudah mengerjakan soal isian singkat dan dianggap selesai. Anda nggak bisa mengerjakannya 2 kali. Jadi kalau error ini, berarti Anda sudah dianggap mengerjakan soal isian singkat. Dan Anda nggak bisa ngulang lagi untuk isian singkat. Nah, hal-hal yang nanti misalkan Anda alami ketika Anda melakukan tryout ini, Anda ada pertanyaan lanjutan yang baru Anda temui ketika Anda melakukan tryout, Anda bisa mengisi forum tanya jawab ini. Ya.
oh ini sudah ada yang nulis ya. Ini seperti yang tadi saya lakukan. Nah, kalau seperti ini errornya itu kalau Anda sudah mengerjakan soal yang singkat sekali dan nggak bisa mengulanginya lagi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Pak Fajar, Pak Rudi, kalau ada mungkin ada tambahan hal-hal yang saya terlewat. Saya tidak ada, Pak Bara. Nah, ini penting nomor peserta dilihat di mana. Jadi silakan Anda masing-masing nyoba masuk ke ke website Moodle. Kemudian nomor peserta itu muncul di username Anda di sebelah kanan atas. Nah, ini pengumpulan jawaban esai untuk esai nomor 1, 2, 3, 4, 5 harus beserta cara bekerja. Ya, ini standar untuk matematika. Mengerjakan itu artinya disertai dengan argumennya. Ya. Jadi Anda ya berikan alasan kenapa jawaban Anda demikian sebaik-baiknya sehingga yang mengoreksi mengerti jawaban Anda. Ya betul nih, yang ditulis di lembar jawaban Anda hanya user ID saja, biar kitanya juga ini lebih fair. Misalkan saya kenal beberapa orang dari Anda yang sudah pernah ikut pelatnas. Kemudian misalkan itu jadi mempengaruhi saya ketika mengoreksi jawabannya. Oh ini kan si orang ini kayaknya udah ngerti apa yang dia tulis ini, cuma dia nggak tuliskan aja. Nah, agar menghindari hal tersebut, maka di lembar jawabannya tuliskan user ID saja. Tapi yang betul ya, nanti kalau salah susah kita nge-trace-nya ini punya siapa ya. Pastikan di lembar jawaban dan nama filenya Anda menggunakan user ID Anda. Tryout pukul 10 WIB. Ada pertanyaan Pak, upload jawaban uraian kan dalam bentuk PDF, jadi perlu program untuk mengubah gambar jadi PDF. Apakah bisa ini dilakukan tanpa bermasalah dengan website KSP? Nah, mungkin beberapa HP Anda yang canggih-canggih itu file gambarnya jadi cukup besar ya. Nah, kalau Anda punya aplikasi scanner PDF itu, kalau ada pilihannya, pilih yang ukurannya medium, biar tidak terlalu memberatkan sistem. Meskipun ini sudah, kalau nggak salah, sudah diatur cukup besar batas maksimum ukuran filenya. Tapi meskipun batas maksimumnya cukup besar, Anda usahakan ukuran filenya tidak terlalu besar. Tapi yang paling utama adalah Anda bisa mengirimkan saja dulu ya. Anda jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang lain. Kalau bisa tersubmit itu oke. Kemudian izin Pak, apakah harus ditulis identitas di setiap lembar jawabannya? Karena ini kemungkinan nggak akan tercecer, Anda perlu hanya menulis di halaman depan saja identitasnya. Kuota maksimum provinsi tidak ada perubahan. Ini Pak, pertanyaan, apakah dalam menjawab soal esai harus dilengkapi dengan cara kerja? Ini sudah saya jawab tadi. Untuk matematika, menyelesaikan jawaban esai itu selalu berarti Anda harus melengkapi dengan seluruh alasan dan cara kerjanya. Sebentar, ini ada yang bertanya tentang bagaimana mengupload fakta integritas. Itu caranya kurang lebih sama seperti tadi
ketika kita mengupload jawaban esai ya, seperti itu caranya. Kalau caranya, tapi cara ngisinya ya beda. Tapi cara menguploadnya persis sama seperti kita mengupload jawaban untuk soal esai tadi. Tidak ada tombol submit jika semua soal esai selesai. Jadi tombol submitnya per nomor. Jadi kalau Anda submit nomor 2, ya Anda selesai submit nomor 2. Submit nomor 3, Anda selesai submit nomor 3. Ini ada pertanyaan, yang Muslim bagaimana Pak memotong waktu sholat? Ya, Anda ya ini berarti kalau waktu Indonesia untuk tryout sekarang mungkin akan ada masuk waktu ini ya, waktu sholat. Tapi sebetulnya kan untuk yang esainya Anda nggak perlu betul-betul mencoba terlalu serius untuk yang esai tryout kali ini ya. Yang penting Anda bagian isian singkatnya yang harus Anda coba dari awal sampai akhir ya, untuk melihat misalkan error apa saja yang mungkin muncul, kemudian juga untuk melihat ketahanan server yang kita miliki kalau sekaligus 1000-an orang mengerjakan isian singkat ini, apakah nanti akan menimbulkan error atau enggak. Sedangkan untuk essay, ya asalkan Anda tahu saja bagaimana Anda menuliskan nama file jawaban Anda, kemudian Anda mencoba mengirimkannya, meskipun jawabannya kosong, itu cukup untuk keperluan tryout ini. Ya. Nanti kalau yang sesungguhnya mungkin dimulainya jam berapa ya, jam 8-an mungkin. Anda kayaknya masih punya waktu untuk sholat zuhur, meskipun Anda waktunya di WITA atau di waktu Indonesia Timur. Ya. Meskipun Anda terpaksa untuk sholat, ya Anda kehilangan waktu 5 menitan mungkin ketika Anda sholat. Ya, tadi ada kalau ada technical error yang parah, ya nanti kita sesuaikan waktunya. Misalkan betul sangat parah sehingga mengganggu proses pengerjaan Anda, ya mungkin nanti batas akhir pengumpulannya akan diperpanjang kalau perlu. Kemudian ada pertanyaan, pengerjaan serentak pukul 10 WIB atau boleh dikerjakan di waktu lain seperti malam atau keesokan harinya? Untuk tryout ini serentak pukul 10 karena kita tujuannya ingin melihat daya tahan dari server ini apakah kuat kalau kita misalkan serentak secara bersama-sama melakukannya. Setelah itu Anda nggak bisa mengakses lagi tryout ini. Jadi mohon dimanfaatkan waktu tryout ini dengan sebaik-baiknya. Anda nggak bisa mencobanya lagi setelah hari ini. Ya. Satu lagi Pak, apakah tidak ada masalah apabila membuka tab lain untuk mendownload file dari file yang diupload dari HP? Pengerjaan Ya, nggak ada masalah. Anda boleh membuka tab lain. Sepertinya itu saja ya Pak ya untuk ini sudah jam 9. Mungkin nanti sambil menunggu Anda lihat video tutorial yang ada di website, karena kan sebelum jam 10 Anda belum bisa membuka soal isian singkatnya. Ini pas jam 10 Anda mungkin perlu refresh halaman Anda. Oke, nah sambil berlatih juga kalau ada permasalahan, Anda coba hubungi ini sambil kita latihan juga seperti yang sesungguhnya. Siapa tahu ada technical error yang memang parah seperti yang tadi teman Anda tanyakan. Kita ingin mencoba simulasikan juga kalau ada kejadian seperti itu bagaimana sebaiknya masalahnya ditangani. Oke. Itu saja Pak, atau masih ada materi lainnya yang akan disampaikan? Dari saya sudah. Sudah ya.
Baik, untuk pertanyaan mengenai fakta integritas, adik-adik nanti akan kami jawab melalui fitur chat. Adik-adik bisa lihat di situ. Ini Sekarang Bu, kita, agar jawabannya terekam dengan baik, Ibu juga menuliskannya di forum Moodle yang ada di sistem itu. baik, Sudah Pak. ada beberapa pertanyaan di sana. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang sama ditanyakan misalkan lewat HP Ibu, bisa rujuk ke forum tanya jawab tersebut agar mereka bisa membacanya. Baik adik-adik, technical meeting pagi ini sudah selesai. Sekarang kita berfoto dulu ya, bersama semua videonya dinyalakan. Ya. Kemudian kita coba tangannya dikepalkan. Ya. Senyum semua ya. Terserah Laras atau aku boleh. Ya. 1, 2, 3. Laras, next-nya Laras boleh. Untuk window kedua, udah semua ya videonya, fitur videonya dinyalakan? Oke, sebentar ya. Oke, tangannya dikepal. 1, 2, 3. Sebentar. Siap-siap Windows 3, fitur videonya dinyalakan juga ya. Windows 3, udah nyala semua? Ini atas nama yang masih hitam-hitam bisa dinyalakan fitur videonya. Windows 3. Udah semua? Oke. 1, 2, 3. Oke, Windows 3 udah. Siap-siap Windows 4. Halaman 4. Sebentar ya. Tangannya dikepalkan, senyum semua. Udah, 1, 2, 3. Siap-siap Windows 5. Iya. Windows 5. Diki Pratama, atas nama Diki Pratama. Ini di... Oke, Windows 5 udah siap semua, fitur video udah nyala. Yang pakai masker nggak kelihatan ya senyum apa nggak. Oke ya, 1, 2, 3. Siap-siap yang ke-6. Yang ke-6 ini NISN 00432186665. Bisa dinyalakan fitur videonya. Kalau tidak saya remove. Udah siap semua ya. 1, 2, 3. Yang ke-7, siap-siap. Ini atas nama Dina dan atas nama Nur, bisa dinyalakan fitur videonya. Yang lain udah siap? Oke, udah siap ya yang ke halaman 7. 1, 2, 3. Siap-siap halaman ke-8.
Oke, udah nyala semua. Itu yang atas nama Ahmad. Tuh, hilang lagi. 0031 udah nyala. Oke, siap. Ada lagi yang belum nyala. Masih ada yang masuk. Udah siap ya, yang 8 ya. Oke. 1, 2, 3. Yang ke-9, nyalakan dulu fitur videonya sudah semua. Sudah nyala semua. Ini atas nama Maitri. Oh, udah siap. Cakep. Tunggu sebentar ya. Udah siap semua ya. Oke. 1. Ini atas nama Aro 0030719991 belum nyala ya. Saya remove boleh ya. Karena fitur videonya nggak nyala. Oke. 1, 2, 3. Halaman ke-10, siap-siap. Yang tidak ada yang tidak jelas akan kami remove ini ya. 0031219709 nih. Gambarnya ngeblur nih. Remove. Oh, udah keluar sendiri ternyata. Tadi halaman berapa ya? Lupa. 9 nih, udah pada siap tangannya nih. Oke? 1, 2, 3. Siap-siap halaman 10. Atas nama Edric dan Muhammad ya, Muhammad 0031 udah nyala. Oke, Edric. Oke. Terus siapa lagi yang belum ini videonya? Ainum 0030141146. Oke. Senyumnya yang cakep. Oke, 1, 2. Ini atas nama Ahmad sudah ya? Oke. 1, 2, 3. Halaman 11, siap-siap. Karena tadi 1, 2, 3, sekarang 3, 2, 1. Yang belum nyala, siapa fitur videonya? Nyala semua. Atas nama MRI 0037601930. Fitur video belum nyala ini. Langsung aja ya. 3, 2, 1. Halaman selanjutnya. Halaman 12. Adrian, Fane, udah nyala semua. Hafal berapa tadi? 500. Udah nyala semua. Muhammad, Sahru, Felix, sudah siap ya? Oke, siap. 3, 2, 1. Halaman 13. Be ready. Atas nama Abiyu, sudah oke? Atas nama Nur, sudah nyala ya videonya. Ini Pak Raja, Pak Dek Raja ya ini, pakai peci. Oke, udah siap semua ya. Halaman 13, gayanya, tangannya boleh dikepalkan. 3, 2, 1. Tinggal lanjut 14. Harusnya sih bisa dibantu sama tim. Atas nama Ceta, bisa dinyalakan fitur videonya? Nah, itu kan ada butuh verifikasi. Dava Rafli, Diselesaikan oleh narkoba. Bertrand Charles. Bertrand Charles bisa dinyalakan? Lalu koordinatornya siapa? Ini sepertinya fitur videonya sudah yang makin ke belakang belum nyala ya nih. Putri ya?
Ya, Bu Sri itu yang aplikasi akses. Ini teman-teman yang halaman 14 bisa dinyalakan fitur videonya. Saya screenshot dulu. Fitur 15, halaman 15. Ini fitur videonya juga tidak dinyalakan ya. Biar cepat selesai kita, ini sudah halaman 16. Tapi fitur videonya sudah mati semua. Baik Pak Bara, terima kasih. Pak Bara mau izin live. Bukan itu format yang dari tim. Satu halaman lagi, halaman 17. Halaman terakhir, ini sudah hilang, makin ke belakang, makin hilang fitur videonya tidak dinyalakan. Oke, sudah selesai semua. Silahkan Mbak Yuni, mau ditutup. Ya, terima kasih Mbak Laras. Dan Pak Bara, terima kasih atas materi yang diberikan pada pagi hari ini. Adik-adik silahkan, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan pada kontak narahubung, dan juga Slidonya masih aktif ya Mbak? Masih aktif. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.